Berdasarkan teori Mekah Buya Hamka yang didukung teori maritim N.A. Baloch dan berdasarkan pendapat Kiai Haji Abdullah bin Nuh, masuknya Islam ke Nusantara berlangsung sejak abad ke-7 Miladiah. Dari mulai Barus, Palembang, Tarumanagara hingga Japara kerajaan Kalingga itu ternyata sudah ada pemukiman orang-orang Arab, suku Ta'syih atau orang-orang Cina menyebutnya sebagai Ta'ceh. Ini membuktikan bahwa teori Mekah yang dinyatakan oleh Buya Hamka bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, ya Islam juga masuk ke Tatar Sunda melalui kerajaan yang kita kenal sebagai Ta'lamo. Ada pemukiman orang-orang Arab seperti yang kemudian dinyatakan dalam kronik orang-orang Tiongkok pada masa dinasti Tang Cina tadi, dinyatakan sudah ada pemukiman orang-orang Arab suku Ta'syih. Kisah populer tentang sosok pertama yang berhubungan dengan Islam di Tatar Sunda adalah Haji Baharudin Al-Jawi alias Haji Purwa. Seorang pangeran dan saudagar terkemuka dari kerajaan Galuh. Nama aslinya adalah Pangeran Bratalegawa. Beliau diyakini orang asli Sunda pertama yang masuk Islam pada abad ke-14 Miladiah. Kalau kita lihat ya sejarah Islam masuk ke Tatar Sunda itu catatan sejarahnya ada dua itu ya. Pertama adalah di kerajaan Galuh ya. Ada seorang raja yang jadi haji, dia melakukan perjalanan ke Timur Tengah sampai ke Arab Saudi kemudian jadi haji. Lalu dia pergi haji melalui perdagangan laut ya. Kemudian itu awal-awal sebelum Islam datang itu secara masif gitu ya, baru secara individu gitu. Hanya saja, ketika Haji Purwa pulang ke Tatar Sunda pada 1337 Miladiah, dakwahnya di kerajaan Galuh kurang mendapatkan perhatian dan penerimaan dari anggota kerajaan. Kemudian, beliau melangsungkan dakwahnya tidak di kampung halamannya. Nah, Pangeran Bratalegawa itu dikisahkan dalam kisah Carita Purwaka Carubanagari bahwasanya sosok Bratalegawa itu pernah kemudian berangkat ke negeri-negeri Arab di wilayah Timur Tengah. Bahkan dikisahkan beliau itu telah memeluk Islam dengan menikahi salah seorang di antara putri ya penguasa yang ada di wilayah ya Gujarat. Namanya adalah ya Putri Farhana. Begitu pulang kembali ke
ya Galuh ya ke tempat asalnya, beliau dikenal sebagai Haji Purwa. Haji paling awal di antara para kesatria Sunda. Haji paling awal ya, permulaan di antara para inohong Sunda pada waktu itu. Dan di sana juga dikisahkan bahwa ada banyak di antara tokoh-tokoh inohong Sunda, bahkan para pangeran, para kesatria Sunda yang pada periode berikutnya menjadi seorang mukmin yang taat. Nama lain yang juga dipercaya mewarnai Tatar Sunda dengan Islam sebelum munculnya kesultanan adalah Syekh Kuro, yakni Syekh Al-Kuro atau gurunya para ahli Al-Quran. Beliau berasal dari Ummul Qura, Mekah. Syekh Kuro datang dan berdakwah di Karawang. Hasanuddin yang menumpang kapalnya Cheng Ho itu yang berlayar dari Campa kemudian ke Sumatera, ke Jawa sampai ke Majapahit gitu. Dia turun di Tanjung Pura ya, di daerah Karawang, turun kemudian dia membuka padepokan. Bahwa di akhirnya sampai ke Cirebon, penguasa Pajajaran saat itu kurang berkenan dengan dakwah beliau, akhirnya beliau hijrah ke Tanjung Pura ya. Hari ini kita kenal dengan Karawang misalnya.
struktur resmi yang ditetapkan oleh khalifah, ya khususnya terutama untuk mengurusi para Alawiyin dan Abbasiyyin. Jadi kita boleh katakan bahwa ya sangat aneh gitu ya, bahwa dakwah Islam yang nun jauh di sana dia sampai ke kita tanpa kemudian peran para khalifah gitu. Cirebon, wilayah yang berada di ujung timur Tatar Sunda ini menjadi daerah yang dikenal sebagai titik awal dakwah Islam melalui jalur kekuasaan. Perintisnya adalah 2 di antara 3 orang keturunan Prabu Siliwangi, hasil pernikahannya dengan Nyai Subang Larang. Nama 2 anak tersebut adalah Raden Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang. Mereka berdua berguru kepada Syekh Nurjati di pesisir utara Cirebon, lalu merintis Padukuhan Muara Jati sebagai benih Kesultanan Cirebon. Tak lama dari itu, mereka melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Selepas melaksanakan haji, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nur Alam. Syekh Abdullah Umdatuddin bin Ali Nur Alam adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang saat itu menjadi penguasa Ismailiyah, salah satu kota yang menjadi bagian dari wilayah Khilafah Abbasiyah di Pustat atau Kota Lama Kairo, yang diurus, dijaga, dan dilindungi para Sultan Mamluk. Dari pernikahan mereka lahirlah sosok yang kita kenal bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Gitu. Nah, bagaimana kemudian sanad dan nasabnya secara rinci? Ya, kita bisa bersandar pada catatan dari Bani Alawiyin, ya, di para ahlul bait Nabi SAW yang kemudian datang ke negeri kita. Ya, nah, mereka punya catatan nasab. Ya, secara umum bahwa mubalik yang dikenal dengan Wali Songo itu adalah keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir. Gitu. Jadi beliau Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir itu merupakan seorang nakib. Ya. Seorang nakib artinya seorang pejabat resmi Khilafah Abbasiyah yang mengurusi Alawiyin. Gitu. Itu kita bisa cek di bukunya Kiai Haji Abdullah Nunu. Gitu. Pengaruh beliau bukan hanya terbatas di Cirebon saja, namun juga Dermayu atau Indramayu, Luragung, Kuningan, Sindangkasih, dan Talaga atau Majalengka. Bahkan Banten, Jayakarta, Galuh atau Ciamis, Sagalaherang atau Subang, dan Cikundul atau Cianjur. Meski dirintis oleh Raden Walang Sungsang pada 1430 Miladiah, namun kejayaan Kesultanan Cirebon mencapai masa keemasannya pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, keponakan dari Raden Walang Sungsang. Salah satu fokus kepemimpinannya adalah menyebarkan dakwah Islam. Maka wajar jika pada masa kepemimpinannya dakwah Islam meluas di Tatar Sunda. Bahwasanya keberadaan Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sebagai penguasa di Kesultanan Cirebon ini memiliki fungsi sebagai seorang pemimpin politik, pemimpin di dalam bidang ekonomi, dan juga pemimpin militer. Sunda Kelapa. Sunda Kelapa sejak awal peradaban Miladiah. Tempat ini menjadi salah satu daerah pelabuhan strategis Nusantara. Pada 1521 Miladiah, Portugis dan Kerajaan Pakuan Pajajaran membangun hubungan kerjasama niaga dan militer di Sunda Kelapa. Hal itu membuat Syarif Hidayatullah murka, mengingat sebelumnya penjajah Portugis telah merebut Malaka dan menghancurkan Samudra Pasai. Bersama dengan Ratu Bagus Pase, Fadilah Azmad Khan atau Fatahillah, yang saat itu menjadi panglima perang Kesultanan Demak, kedua kesultanan antara Demak dan Cirebon membangun koalisi.
mereka merancang kekuatan untuk memerangi penjajah Portugis di Sunda Kelapa. Pada akhirnya, Portugis berhasil diusir pada 22 Juni 1527 Miladiah. Kerajaan Sunda di bawah kuasa Prabu Wangi Jayadewata Sri Baduga Maharaja telah mengadakan kontak niaga atau hubungan yang tidak hanya sebatas hubungan perniagaan atau perdagangan, tapi juga mengadakan aliansi politik ya dengan penguasa Portugis yang ada di Malaka. Pada waktu itu Prabu Wangi Jayadewata Sri Baduga Maharaja mengutus putra mahkotanya yaitu Sang Surawisesa untuk mengadakan perundingan dengan Alfonso de Albuquerque, ya, penguasa Portugis yang ada di Malaka. Maka kemudian ketika berita itu sampai ke wilayah Kesultanan Islam Cirebon, maka kemudian ini membuat ya kemarahan bagi kaum muslim, pemimpin muslim yang ada di Cirebon, di Keraton Pakungwati Carubanagari, yaitu Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati mengerahkan ya bala tentaranya pasukan kaum muslim yang dipimpin oleh menantunya, yaitu Fadillah Azbatkan yang kita kenal sebagai Fathahillah. Maka beliau berangkat dari pelabuhan Muara Jati menuju pelabuhan Sunda Kelapa. Pertempuran yang dimenangkan oleh pasukan Fathahillah itu menggunakan armada perang dengan senjata meriam tempur. Senjata tersebut tergolong paling mutakhir pada masanya. Senjata ini adalah artileri khas pasukan Khilafah Utsmaniyah. Diyakini bahwa Fathahillah mempelajarinya dari para perwira Khilafah Utsmaniyah. Kemenangan Fathahillah ini kemudian diiringi dengan keputusannya mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, nama yang kemudian menjadi cikal bakal Jakarta. Nama Jayakarta merupakan pemberian dari Sunan Gunung Jati. Menurut Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, merujuk pada istilah Fathan Mubina yang terdapat dalam Al-Quran dan memiliki makna kemenangan yang nyata. Banten. Pengaruh Sunan Gunung Jati bukan hanya menyentuh Sunda Kelapa. Pengembangan dakwahnya juga sampai ke ujung barat Tatar Sunda, yakni Banten. Pada 1552 Miladiah, sebagian wilayah Banten yang menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon ia berikan kepada putranya yang bernama Pangeran Sabakingkin yang populer dengan nama Maulana Hasanuddin. Bahwa Sultan Hasanuddin itu putra dari Sultan Cirebon, Syarif Hidayatullah, yang ibunya adalah Nyi Kaung Anten. Nyi Kaung Anten ini putri daripada Bupati Banten. Kemudian lahirlah Hasanuddin dari perkawinan antara Syarif Hidayatullah dengan Nyi Kaung Anten. Di usia 17-an katanya, beliau dititipkanlah kepada dua tokoh utama yang dari kalangan Pucuk Umun itu, Pajajaran, penguasa di Banten saat itu, yang disebut dalam legenda itu Agus Jo dan Mas Jong. Kemudian setelah umur 17-an gitu, udah remaja, diangkatlah sebagai pemimpin di Banten. Terus berjuang sampai menjadikan sebuah kesultanan. Tidak lama dari itu kemudian juga institusi Kesultanan Banten didirikan. Ya. Jadi kalau di Cirebon oleh beliau langsung Syarif Hidayatullah, kalau di Banten kemudian oleh putranya ya, Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin dalam kepemimpinannya memimpin upaya jihad untuk membebaskan kerajaan Pakuan Pajajaran yang saat itu berpusat di Bogor. Upayanya baru berhasil pada masa kepemimpinan putranya, yakni Maulana Yusuf. Perang yang dahsyat tersebut terjadi pada tahun 1579 Miladiah. Dalam perang tersebut, pasukan Maulana Yusuf menggunakan meriam tempur yang dioperasikan oleh 20 orang pasukan dari Turki. Perlu diketahui bahwa pada masa sebelum pemerintahan Maulana Yusuf,
Khalifah Salim II bin Sulaiman Al-Qanuni pernah mengirimkan bantuan militer kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Sekaligus terjadinya penetapan bahwa wilayah yang dipimpin Aceh adalah bagian dari Khilafah Utsmaniyah. Pada tahun 1579, bala tentara dari Banten menggempur kedudukan keraton yang ada di wilayah Pakuan. Bahkan juga melibatkan 20 orang ahli persenjataan meriam dari pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani. Sumedang. Pakuan Pajajaran sebelum runtuh di tangan Maulana Yusuf termasuk kerajaan yang besar. Selepas runtuhnya kerajaan Pajajaran pada 1579 Miladiah, pusaka Pajajaran diserahkan kepada penguasa Sumedang Larang. Penguasanya kala itu adalah Pangeran Angkawijaya yang kemudian mendapat gelar Prabu Gesan Ulun. Pusaka itu berupa mahkota Prabu Siliwangi bernama Makuta Sri Binokasi. Berkenaan dengan Islamisasi yang ada di wilayah Tatar Sunda, khususnya yang ada di wilayah Sumedang, kita mengenal ada satu kerajaan Islam yang berpusat di Keraton Sri Manganti, dan itu adalah Kerajaan Sumedang Larang, dengan penguasa yang paling terkemuka di antara para raja penguasa Prabu yang ada di Keraton Sri Manganti Sumedang Larang. Ada sosok yang dikenal sebagai Pangeran Angkawijaya bin Pangeran Santri. Beliau itu yang kemudian dikenal sebagai Prabu Gesan Ulun, salah seorang di antara penguasa Sumedang Larang yang paling terkemuka, dan beliau juga dikenal sebagai seorang Muslim yang taat.
dan melanjutkan ke sana. Artinya itu bisa dikatakan ada hubungan antara Turki Utsmani dengan Banten. Dan konsisten ketika sultan berikutnya di 1651 Agung Tirtayasa ngirim juga. Pengakuan itu menjadi bukti bahwa Kesultanan Banten menjadi bagian tak terpisahkan dari kesatuan pemerintahan Islam di bawah naungan Khilafah Utsmaniyah pada masa pemerintahan Sultan atau Khalifah Murad IV. Beliau adalah penguasa Khilafah Utsmaniyah sejak tahun 1623 hingga 1640 Miladiah. Setelah Sultan Abul Mafakhir wafat pada tahun 1651 Miladiah, beliau digantikan oleh cucunya, Pangeran Surya atau Pangeran Ratu. Oleh Syarif Mekah, beliau diberikan gelar Sultan Abdul Fattah yang dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, yang menjadi khalifah di Khilafah Utsmaniyah adalah Sultan atau Khalifah Mahmud IV yang berkuasa pada tahun 1648 hingga 1687 Miladiah. Nah, sehingga ketika ditanyakan adakah hubungan kekuasaannya misalnya atau relasinya dengan Turki Utsmani, ini menjadi pertanyaan yang menarik gitu. Karena itu jelas faktanya di Banten. Kalau di Banten itu kan jelas pemberian beberapa gelar Sultan, Syarif Mekah, Qadi, itu juga kan dari Turki Utsmani. Di Babat Banten dijelaskan pada masa beliau itulah ya, ada sebuah peristiwa penting ya, yang menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu ya, khususnya ya, wilayah-wilayah yang tunduk kepada Banten pernah menjadi bagian resmi dari Khilafah Utsmaniyah. Gitu. Ya, dari mana itu argumen itu? Ya, dari cerita-cerita bagaimana beliau ya mengirimkan utusan ke Mekah. Maka dengan demikian, dengan sepulangnya tersebut ya diumumkan ya, gelar kesultanan, bahkan dititipi kitab gitu ya. Di kitab yang menjelaskan tentang ya, panduan berpolitik ya, Al-Mawahibur Rabbaniyah ya, Al-As'ilatul Jawiyah itu. Ya kita boleh anggap itu adalah panduan pemerintahan untuk Sultan Banten. Dan hubungan strukturalnya terus dijaga bahkan ketika Sultan Abdul Mafakhir meninggal gitu. Tak lama setelah itu, penguasa Kesultanan Mataram Islam, Susuhunan Agung Hanyokro Kusumo, juga mengirimkan utusannya ke Mekah. Utusan Kesultanan Mataram Islam itu disambut dengan baik, dan sepulangnya dari Mekah, Susuhunan Agung Hanyokro Kusumo resmi mendapatkan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Al-Matarami. Di Kartasura, beliau menggunakan gelar Sayyidin Panatagama, Satria ing Ngalaga, Khalifatur Rasul ing Tanah Jawa, yang bermakna penghulu dalam persoalan keagamaan, panglima di medan perang, dan pemimpin pengganti Rasul yang berkuasa di Pulau Jawa. Peristiwa ini meneguhkan bahwa Sumedang Larang dan Cirebon yang menjadi bagian dari Kesultanan Mataram Islam adalah bagian tak terpisahkan dari Khilafah Utsmaniyah. Pemberian gelar tersebut dari Syarif Mekah sebagai wali khilafah menunjukkan adanya pelimpahan imarah ammah alal bilad kepada para sultan untuk mewakili khalifah dalam penerapan syariah Islam dan melaksanakan riayatus su'un atau pengaturan urusan kaum muslimin di daerah kekuasaannya. Ya, Tatar Sunda itu pernah secara full, secara utuh ya, bahkan itu masuk pada wilayah Khilafah Utsmaniyah secara resmi gitu. Ya, dalam bentuk akad wilayah ammah tadi. Jadi bagaimana Syarif Mekah sebagai wakil Khalifah Utsmaniyah itu kemudian memberikan wilayah ammah kepada Syarif Mekah, Syarif Mekah memberikan wilayah ammah kepada para sultan-sultan tersebut. Dalam aspek pemerintahan, Kesultanan Islam di Tatar Sunda juga menggunakan hukum Islam atau syariah Islam sebagaimana hukum yang diterapkan oleh Khilafah Utsmaniyah. Kesultanan Cirebon misalnya,
ketika Sunan Gunung Jati diangkat menjadi pemimpin di tanah Cirebon, Wali Songo menganugerahi gelar kepada beliau sebagai Panetep Panatagama Rat Sunda Ibumi Jawa Kulwan. Panetep Panatagama sendiri memiliki makna penguasa dan pelaksana agama. Sebagai penguasa, Sunan Gunung Jati mengamalkan mandatnya menerapkan ajaran Islam untuk wilayah yang dikuasainya. Berikutnya yang kita perhatikan terkait dengan pelaksanaan syariat Islam yang ada di Kesultanan Cirebon, kedudukan beliau sebagai Panatagama itu dimaknai juga sebagai Qaimuddin, yang maknanya adalah sosok yang menegakkan dan juga melaksanakan din ini, melaksanakan terkait dengan hukum-hukum dalam persoalan agama ini. Di antaranya apa yang dilakukan oleh sosok Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah dengan memeriksa terkait dengan kasus pencurian yang ada di wilayah Kesultanan. Ketika kemudian si pencuri tadi itu ternyata memiliki latar belakang sosok yang kemudian tidak memiliki harta benda, bahkan dalam keadaan pada waktu itu yang ada di wilayah Cirebon itu dalam keadaan kekurangan pangan, maka kemudian hukum potong tangan yang biasa dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Kesultanan itu pun kemudian dibebaskan sepenuhnya. Karena apa? Karena dalam konteks syariat Islam, ketika orang kelaparan, ketika kemudian dia itu tidak memiliki harta benda untuk dia konsumsi untuk keperluan hidupnya, maka masih diperkenankan untuk mengambil barang tanpa hak. Maka kemudian hukum potong tangan itu kemudian dibebaskan. Demikian halnya dengan Sultan Banten. Dalam naskah yang bersumber dari Babad Sejarah Banten, disebutkan bahwa Maulana Hasanuddin adalah pelaksana hukum Islam. Wilayah kekuasaannya menjadi sejahtera karena mengikuti syariah Islam. Apa yang dilakukan oleh Maulana Hasanuddin juga diteruskan anak cucunya, termasuk Maulana Yusuf dan Maulana Muhammad. Pemerintahan dengan tata aturan Islam yang dirintis kakeknya terus dilanjutkan. Demikian pula dengan keinginannya untuk melakukan jihad fisabilillah. Keturunan di generasi berikutnya juga terus menjaga pelaksanaan syariah Islam ini, termasuk dalam pengaturan ekonomi dan peradilan. Dalam waktu tertentu, bahkan Sultan turun menyelesaikan konflik masyarakat atau khusumat yang tak dapat diselesaikan oleh qadi. Sedangkan terkait mazolim yang dilakukan pejabat, maka langsung ditangani oleh Sultan. Ada Undang-Undang Banten itu abad 17-18. Itu di situ katanya ada 11 sistem hukum atau kompilasi hukum yang diambil dari berbagai macam realitas gitu. Kan hukum di Nusantara itu pada zaman Kesultanan itu ada hukum Islam, hukum adat, kemudian hukum kerajaan, hukum internasional, dan hukum yang dibuat oleh kolonial gitu. Jadi hukum itu macam-macam. Tapi karena dia adalah Kesultanan Islam, maka concern untuk menjalankan syariat Islam itu pasti ada. Jadi beberapa kesultanan Islam Nusantara itu ketika mereka menjadi Islam, terislamkan, itu otomatis ada concern sebagai Muslim, apalagi mereka sebagai penguasa, untuk menyelenggarakan hukum Islam, syariat Islam gitu. Penerapan syariat Islam di Kesultanan Banten bisa kita pelajari dalam naskah Babad atau Sejarah Banten. Di antara informasi yang bisa kita dapatkan bahwa sejak masa Maulana Hasanuddin disebutkan gitu, bagaimana syariat Islam itu diterapkan gitu. Bahkan dalam Babad disebutkan kesejahteraan negeri Banten itu karena penerapan syariat gitu. Dan ini kemudian dilanjutkan di masa-masa sultan setelahnya gitu, bagi para pemimpin setelahnya gitu, baik pada masa Maulana Yusuf ataupun Maulana Muhammad gitu. Disebutkan bahwa pada masa Maulana Muhammad itu beliau itu mengikuti tata cara pemerintahan ayahnya sama gitu. Artinya bagaimana beliau itu dikenal sebagai berilmu, seorang ulama gitu ya. Jadi seorang pemimpin sultan sekaligus seorang ulama yang mengamalkan
Islam ajaran sampurna sumebar kasa kuliah dunya ku Rasul sareng sahabat dilajeng para khalifah waktos harita Nusantara jong anjong di tanah Pasundan ti harita ngadeg Sunan Gunung Jati katengah Kangjeng Sunan Patahila beras ka Banten Sultan Hasanuddin benten jejak khilafah di Tatar Sunda paninggalan anu moal sirna estu mawa kabagjaan sakumna rakyat Tatar Sunda janten saksi sinatria di medan perang ngusir penjajah sinanyingka ti nagara anu gemah ripah janji Allah pasti syariat Islam mangkanan jeung peradaban Islam. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati mengerahkan bala tentaranya pasukan kaum muslim yang dipimpin oleh menantunya
yaitu Fadilah Azbatkan yang kita kenal sebagai Fatahillah. Jadi hubungan-hubungan itu yang memperkuat antara Kesultanan Turki Utsmani dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara, termasuk di Sunda. Itu jelas faktanya di Banten. Tatar Sunda itu pernah secara utuh ya, itu masuk pada wilayah Khilafah Utsmaniyah secara resmi. Nusantara, jog anjog di tanah Pasundan, ti harita ngadeg Sunan Gunung Jati, katengah Kangjeng Sunan Fatahillah, Braska Banten Sultan Hasanuddin, benten